Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vindi Ayu atau biasa dipanggil Ibu Vindi. Saya akan mengampu mata kuliah sistem pakar untuk kelas kalian. Jadi selama 1 semester sistem pakarnya itu saya yang mengampunya ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, untuk pengenalan dan sistem penilaiannya mata kuliah ini, sumber referensinya dari mana aja, kemudian tata tertibnya bagaimana, nah itu akan saya jelaskan di Zoom meeting atau Google Meet ya. Jadi untuk rekamannya ini saya langsung ke materinya saja. Materinya adalah pengenalan artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence atau AI itu? Nah, jadi sebelumnya di dunia ini nih ada 2 kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan alami, yang kedua itu kecerdasan artifisial, di mana kecerdasan alami itu adalah miliknya manusia ya. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Jadi manusia membuat kecerdasan yang bisa dipakai jadi supaya komputer itu semakin cerdas. Sebelum masuk ke inti materinya, sebagai pengantar dulu nih, coba deh menurut kalian nih, bisa gak sih mesin itu berpikir? Kalau bisa, bagaimana sih caranya si mesin itu bisa berpikir? Kalau menurut kalian tidak bisa, kenapa nggak bisa? Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau mind ya. Nah, dimana kecerdasan itu sendiri artinya adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pemahaman, kemudian memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, kemudian menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, kemudian menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Nah, itu adalah pengertian kecerdasan menurut Winston dan Pendergast pada tahun 1994. Nah, dari kecerdasan tadi, apa sih definisi dari artificial intelligence? Nah, ini merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, menurut Simon pada tahun 1987. Sedangkan menurut Rich and Knight pada tahun 1991, jadi AI ini sebuah studi tentang bagaimana sih membuat komputer itu bisa melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Nah, kalau dilihat dari pendekatan secara teknik, AI ini merupakan proses di mana suatu peralatan mekanik jadi bisa berupa komputer atau mesin lainnya ya, yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada pemikiran atau kecerdasan buatan. Sedangkan kalau menurut pendekatan ilmiah atau scientific approach, itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah komputer atau mesin ya
dapat melakukan kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi, gimana sih si komputer itu bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia? Ini artificial intelligence ya, selalu berkembang nih pengertiannya dari tahun 1950 sampai 2017. Kemudian sejarahnya, awal mulanya tadi dari 1955. Jadi pengembangan dalam bidang permainan atau game catur oleh Simon. Kemudian tahun 56 istilah AI ini mulai dipopulerkan oleh John McCarthy sebagai suatu tema ilmiah di bidang komputer yang diadakan di Dartmouth College. Di tahun yang sama, komputer berbasis AI pertama kali dikembangkan dengan nama Logic Theories yang melakukan penalaran terbatas untuk teorema kalkulus. Nah, perkembangan ini tuh mendorong para peneliti lain untuk mengembangkan program lain yang disebut sebagai General Problem Solver atau GPS. Kemudian pada tahun 1963, Checker Playing Program diperkenalkan oleh Samuel. Nah, program ini dapat digunakan untuk memainkan game dan punya kemampuan untuk menyimpan pengalaman untuk digunakan pada permainan berikutnya. Jadi udah mulai bisa nyimpen nih. Kemudian tahun 1972 oleh Newell dan Simon, mereka memperkenalkan teori logika secara konseptual yang kemudian berkembang pesat dan menjadi acuan pengembangan sistem berbasis AI lainnya. Lalu 1978, Buchanan and Feigenbaum itu mengembangkan bahasa pemrograman Dendral. Bahasa ini tuh dibuat untuk Badan Antariksa AS atau NASA dan digunakan untuk penelitian kimia di planet Mars. Nah, pada perkembangan selanjutnya, studi pada AI ini difokuskan pada pemecahan masalah sehari-hari atau memberi pertimbangan yang masuk akal, ya, common sense reasoning, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, dari sini itu mencakup pertimbangan mengenai suatu objek dan hubungannya dengan objek yang lain. Misalnya, suatu objek mungkin berada dalam objek yang lain, dan pertimbangan tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap objek dan konsekuensinya. Misalnya, kalau kita melepaskan objek dari genggaman objek tersebut, akan jatuh dan mungkin pecah. Jadi itu ada sebab akibat ya jadinya. Nah, beberapa bidang tugas AI. Di bidang umum, AI ini secara perception itu dia secara vision and speech. Ya, untuk AI vision and speech. Kemudian dari segi natural language, dia untuk understanding, generation, dan translation. Kemudian common sense reasoning dan robot control. Kalau di bidang formal, dia ada games dan mathematics. Gamesnya itu bisa chess atau catur, backgammon, checker, go. Kemudian kalau di matematik itu geometri, logic, integral kalkulus. Lalu bidang yang selanjutnya adalah bidang ahli. Dari bidang engineering, dia bisa untuk mendesain atau bisa untuk fault finding dan manufacturing planning. Lalu bidang berikutnya adalah scientific analysis, medical diagnosis, financial analysis. Ini ya, AI tadi.
bagian-bagiannya itu ada computer science, linguistik, filosofi, natural language processing, planning, machine vision, robotik, expert system, psikologi, dan matematika logik. Nah, ini ada pohon AI. Jadi, akar dari pohon AI itu apa aja? Itu tadi linguistik, psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu manajemen, dan ilmu komputer. Dari situ berkembang kan. Ada tadi psikologi, sosiologi, linguistik, sistem adaptif. Kemudian diolah kan. Jadilah pemrosesan bahasa alami, kemudian intelligent tutoring, komputer visi, sistem pakar itu sendiri, pemrograman otomatis, pemahaman ucapan, robotika, komputasi neural. Ya. Nah, di AI itu ada teknik-tekniknya yang penting ya, yang biasa dipelajari. Itu diantaranya ada search, use of knowledge, sama abstraction. Dimana search ini dia menyediakan cara penyelesaian masalah untuk kasus dimana bila tidak ada lagi pendekatan langsung yang dapat digunakan, maka pindahkan kerangka kerja kepada teknik langsung yang mungkin untuk dilekatkan. Sedangkan use of knowledge atau menggunakan pengetahuan itu menyediakan cara penyelesaian masalah yang lebih kompleks dengan mengeksploitasi struktur dari objek yang terkait dengan masalah tersebut. Lalu abstraction menyediakan cara untuk memilah atau memisahkan keterangan dan variasi yang penting dari sekian banyak yang tidak penting, di mana akan mempercepat penyelesaian masalah. Jadi kita pilih-pilih dulu mana yang penting dan yang tidak penting. Nah, kenapa sih kita itu perlu AI? Kenapa? Karena hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Kemudian masalah itu sekarang semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Lalu tidak ada keterbatasan hardware lagi. Kemudian yang paling ini adalah keinginan manusia. Kenapa pakai AI? Karena keinginan manusia. Ya, keinginan manusianya apa? Si manusia ini ingin komputer bertindak seperti manusia. Ini adalah alasannya kenapa manusia perlu AI. Ya. Kemudian untuk detail kecerdasan buatannya dari sudut pandang kecerdasan. Jadi kecerdasan buatan ini mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan oleh manusia. Kalau dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan ini studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Kemudian kalau sudut pandang bisnis, kecerdasan buatan ini kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan ini meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Nah, arsitektur AI itu pertama ada input, kemudian ada prosesnya itu berupa basis pengetahuan dan inference engine atau motor inferensi. Lalu dari sini terciptalah sebuah goal-nya atau tujuan.
otaknya itu, prosesnya itu ada basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, si basis pengetahuan ini berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Sedangkan motor inferensi ini adalah kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Konsep kecerdasan buatan yang pertama ada Turing Test. Jadi metode pengujian kecerdasan atau yang biasa ini yang memperkenalkan adalah Alan Turing. Nah, proses uji ini melibatkan seorang penanya, ya, orang nih berupa manusia ya, dan dua objek yang ditanyai. Kemudian pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah AI itu merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Kemudian heuristik, ini suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Kemudian inferensi atau penarikan kesimpulan. Nah, ini AI ini mencoba membuat mesin yang memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan, reasoning, ya, termasuk di dalam proses inferensi berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik dan lain-lain. Lalu pencocokan pola atau pattern matching. Nah, ini berusaha untuk menjelaskan objek kejadian atau event atau proses dalam hubungan logik dan komputasional. Nah, sebenarnya tujuan kecerdasan buatan itu apa sih? Nah, tujuannya adalah membuat komputer lebih cerdas, ya kan? Si manusia tadi ingin menjadikan komputer itu lebih cerdas. Kemudian pengen mengerti tentang kecerdasan, dia pengen mengulik kecerdasan itu apa aja sih, gitu kan. Kemudian dia mau tujuannya itu kecerdasan buatan itu untuk membuat mesin lebih berguna, ya kan. Nggak cuma mesin itu ibaratnya mungkin diam atau statis. Nah, dia pengen membuat mesin itu lebih berguna. Dengan apa ya? Dengan diberi kecerdasan buatan. Nah, contoh-contoh aplikasi AI itu diantaranya ada komputer Deep Blue. Komputer Deep Blue ini mengalahkan Kasparov, yaitu Kasparov ini juara dunia catur. Lalu ada Pegasus. Ini sistem yang memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah. Lalu ada Marvel, suatu sistem pakar real-time memonitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal. Kemudian ada sistem robot mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat pada jalan raya umum. Sekarang ada kan ya mobil yang udah ada AI-nya gitu kan, bisa autopilot atau sebagian ya, dia masih disupirin sama orang, tapi misalkan supirnya itu agak ngantuk atau agak keluar jalur tuh ya, ngantuk jadi keluar jalur, nah itu sih AI-nya yang lurusin lagi gitu, disesuaiin lagi gitu, setirnya dilurusin lagi. Nah itu udah ada kan ya mobil seperti itu. Kemudian suatu diagnosis sistem pakar sedang mengkoreksi hasil diagnosis pakar yang sudah punya reputasi. Kemudian agen pintar untuk bermacam-macam domain yang bertambah pada laju yang sangat tinggi. Kemudian subjek materi pakar
mengajar suatu learning agent penalarannya dalam pusat penentuan gravitasi. Lalu aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang pertahanan dan keamanan, contohnya face recognition software deteksi wajah. Lalu image processing, ini sebuah foto atau image itu didigitalisasi, yang image processing. Nah, ini yang face recognition, jadi ngedetek wajahnya, itu wajahnya siapa sih, namanya gitu kan. Kalau ada yang udah nonton film Batman yang baru, nah itu ada soft lensnya, dia berguna untuk ngedetek wajah siapa-siapa aja yang ada di dalam klub ya. Itu salah satunya face recognition. Ya. Nah, kenapa sih ada kecerdasan buatan yang bisa face recognition gitu kan? Karena gini, di kecerdasan alami ya, di otak manusia, kadang kita pernah nih ketemu sama seseorang yang kayaknya pernah kita kenal ya gitu. Nah, setelah sedikit berbasa-basi, ternyata dia adalah teman kita waktu SD. Nah, ini adalah bukti bahwa manusia memiliki kecerdasan untuk mengenali wajah atau face recognition itu. Jadi dari situlah dituanginlah ke mesin ya. Kemudian kecerdasan buatan di Indonesia. Kalian bisa nonton juga nih YouTube-nya CNN tentang kecerdasan buatan ya. Jadi ada aplikasi yang bisa mendetek kecepatan mobil di jalan tol. Kemudian ada juga yang mendetek sampah di kali ya. Kemudian ada juga kecerdasan buatannya nih yang kalian pasti udah pada tahu, Iron Man, si Jarvis gitu. Nah, itu adalah kecerdasan buatan kan, si Jarvis itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya juga. Nah, tadi yang mesin Deep Blue tadi yang komputer catur, dia tuh buatan IBM, dan dia tuh pertama memenangkan sebuah permainan catur melawan seorang juara dunia yang bernama Kasparov itu dalam waktu standar sebuah turnamen catur. Nah, kemenangan pertamanya ini pada tahun 1996 dan permainannya ini sangat terkenal. Nah, namun Kasparov ini kemudian memenangkan 3 pertandingan lainnya dan memperoleh hasil remis pada 2 pertandingan selanjutnya, sehingga mengalahkan Deep Blue dengan hasil 4-2. Nah, dari situ si Deep Blue itu lalu di-upgrade lagi secara besar-besaran sama IBM dan bertanding lagi melawan Kasparov pada Mei 1997. Nah, dalam pertandingan 6 babak tersebut, Deep Blue menang dengan hasil 3,5, 2,5. Babak terakhirnya ini berakhir pada tanggal 11 Mei 1997. Nah, si Deep Blue ini menjadi komputer pertama yang mengalahkan juara dunia bertahan, si Kasparov ini. Komputer ini sudah dipensiunkan tapi sekarang ini dan dipajang di Museum Nasional Sejarah Amerika di Amerika Serikat. Kemudian kalau di Indonesia ada kecerdasan buatan miliknya Microsoft, namanya Rina. Nah, si Rina ini dia bisa kalian baca nih penjelasannya di YouTube ini ya, YouTube CNN, yaitu lebih personal ya, AI personal miliknya Microsoft. Dia akhirnya di-guide oleh Ria Miranda. Ria Miranda ini adalah desainer
ya, dia mau buat kerudung atau scarf. Nah, dia bekerja sama nih menggunakan Rina untuk membuat patternnya, motifnya, ya. Jadi Miranda dan tim ini mendapatkan beberapa pola dan corak rekomendasi sesuai kata kunci yang diberikan untuk menciptakan scarf atau kerudung. Kemudian Ria akan kembali menentukan pola mana yang akan digunakan dan tambahan sentuhan di sana sini untuk menghasilkan kreasi yang cantik. Jadi misalkan si Rina ini modelnya di input nih mau dikasih apa, tinggal ketik aja key-nya apa, ntar dia hasilnya tuh udah keluar nih lukisannya. Nah, sama Ria, Miranda, dan tim itu tinggal ditambahin sentuhan-sentuhan lagi yang biar menjadi ciri khasnya dia gitu. Kemudian ada speech recognition, ya. Lalu ada natural language processing. Nah, natural language processing ini juga hati-hati kita itu ya, harus dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nih ya, ada jurnalnya malah Profiling Analysis of DISC Personality Traits Based on Twitter Post in Bahasa Indonesia. Nah, itu kadang bisa membuat berita hoax, ya. Jadi makanya hati-hati sekali dalam menggunakan internet, karena udah banyak ya berita-berita hoax itu. Nah, itu salah satunya yang bisa aja dibikin dengan natural language processing ini dari AI gitu kan. Jadi dia ngetik tuh berita-berita hoax gitu kan. Kemudian nah, industri 4.0 dan sektor prioritas. Nah, industri 4.0 ini Indonesia bersiap menghadapi era revolusi industri keempat atau industri 4.0 dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur nasional. Industri itu pertamanya industri 1.0 pada tahun 84. Ini masih awal mula penggunaan mesin uap dalam industri, ya. Awal-awalnya itu pakai mesin uap. Kemudian industri 2.0 mulai penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik atau tenaga BBM, yang listrik atau minyak. Lalu industri 3.0 dimulai pada tahun 69, penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi. Nah, sekarang udah di industri 4.0 yang diperkenalkan pada tahun 2011. Nah, ini mesin terintegrasi jaringan internet atau Internet of Things atau IoT. Nah, 5 sektor industri prioritas menuju industri 4.0 itu dari segi industri makanan dan minuman, otomotif, kimia, tekstil dan pakaian jadi, dan elektronika. Nah, apa sih perbedaannya kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami? Nah, kecerdasan buatan itu sifatnya lebih permanen, ya. Kalau kecerdasan alami kan kita misalnya masih di usia produktif nih, dia pintar sekali. Saat dia udah masuk usia tua, manusia udah masuk usia tua, bisa jadi atau lupa, atau pikun, atau bahkan misalnya kena penyakit Alzheimer, ya kan. Jadi sifat kecerdasan alami itu tidak permanen, sedangkan kecerdasan buatan itu lebih permanen. Kemudian menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran, ya. Kecerdasan buatan itu mudah untuk diduplikat, ya kan. Kita bikin banyak nih, kita bikin duplikasi banyak gitu kan, kita copy, kita sebarkan, mudah untuk disebarkan, ya kan. Kemudian lebih murah daripada kecerdasan alami. Nah, ya kan, kita buat mesin itu
untuk menjadi pintar, ini nominalnya berapa dibanding kecerdasan alami. Kecerdasan alami manusia mau menjadi expert, berarti dia harus sekolah dulu. Sebelum sekolah dia harus diberi makan dulu nih biar pintar, makanan yang sehat, yang bernutrisi, ya kan, itu ada biayanya dong. Kemudian sekolah dari SD, SMP, SMA aja sudah 12 tahun, belum lagi kuliah S1, S2, ya kan, atau bahkan S3 untuk menjadi expert, ya kan. Itu biayanya udah berapa, udah besar sekali kan dibanding dengan membuat aplikasi kecerdasan buatan, ya. Makanya kecerdasan buatan lebih murah, ya. Dan dapat ya bayangannya ya. Kemudian kecerdasan buatan itu juga konsisten dan menyeluruh, ya. Namanya juga mesin, dia lebih konsisten, ya kan. Kalau manusia kurang konsisten gitu kan. Kadang kalau dia lagi jenuh atau suntuk atau bad mood, itu bisa aja jadi ini apa namanya, kurang gitu kecerdasan, jadi kayak kurang konsentrasi gitu kan. Atau bahkan misalkan anak-anak sekolah sekarang nih atau mahasiswa, ada istilah aduh lapar jadi bego nih, ya kan. Nah itu bisa jadi, ya kan, salah satu faktor, ya kan. Nah di situ makanya kecerdasan buatan itu lebih konsisten dan menyeluruh dibanding kecerdasan alami. Kemudian dapat didokumentasikan, udah jelas ya, udah pasti. Ibaratnya listing programnya itu bisa didokumentasikan gitu ya. Kemudian dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Nah itu tadi, karena dia konsisten, jadi lebih cepat kan, karena manusia masih banyak faktor lainnya kan, bisa banyak faktor gitu yang mempengaruhi kecepatannya dalam berpikir. Kemudian kecerdasan buatan ini dapat menjalankan tugas tertentu bahkan lebih baik dari kebanyakan orang, ya kan. Tapi selain itu ada nih kelebihan dari kecerdasan alami dibanding AI. Jadi ada, walaupun kita udah pakai AI, tetap ada yang tidak bisa dilakukan oleh AI, ya, hanya bisa dikerjakan oleh kecerdasan alami, yaitu bersifat lebih kreatif, ya kan. Pikiran manusia bisa lebih kreatif. Misalkan tadi lukisan Rina tadi, hasilnya udah polanya seperti itu. Nah, sama si Ria Miranda pengen ditambahin lagi sentuhan-sentuhan di sana sini biar menjadi ciri khasnya dia gitu kan. Nanti kalau seandainya saingannya dia pakai Rina juga, ntar hasilnya bisa sama dong, ya kan, motifnya. Nah jadi tetap ada sentuhan manusianya di situ, berpikir kreatif mau ditambahin motif apa lagi ya biar menjadi pembeda kalau ini tuh karyanya Rian Miranda gitu, bukannya yang lain, berarti seperti itu. Kemudian kelebihannya yang lain adalah dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa simbol dan representasi. Ya kan, kalau seandainya kecerdasan alami, dia proses pembelajaran itu secara langsung, apa yang dia lihat itu bisa langsung dia pelajari gitu kan. Dia sedangkan belajar dari pengalaman, ya kan. Sedangkan AI itu harus dimasukin dulu simbol-simbolnya atau representasinya, ya, di mesin learning tadi itu, di mesin inferensi tadi, motor inferensi tadi, ya kan, harus dimasukin dulu. Kemudian kecerdasan alami itu menggunakan fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan kalau AI dia menggunakan fokus yang lebih sempit. Itu dia kelebihan-kelebihan dari kecerdasan alami. Untuk latihan soalnya nanti dikerjakannya di Google ini ya, Form aja.
Ya, udah selesai materi dari pertemuan pertama. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Kemudian untuk tugas pertemuan pertama ini, kalian membuat rangkuman materi tentang kecerdasan buatan dan sistem pakar. Ya, jadi kalian studi kasus, mencari dan membaca materi tambahan tentang kecerdasan buatan dan sistem pakar, kemudian diringkas atau dirangkum dari materi yang kalian baca tersebut. Nah, tugas ini merupakan tugas perorangan atau individu, ya. Kalian susun, kemudian upload di MyElnusa. Dikumpulkannya pada pertemuan kedua. Tugasnya ini dibuat di MS Word. Ya, kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.